Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita kita dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Hulu Umamah dan Teh Naila Inunda akan mempresentasikan materi mengenai teknologi pendidikan dan teori pembelajaran dengan mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen Ustadz Ahmad Fajar MAG. Materi pertama langsung saja mengenai teknologi pendidikan dan teori pembelajaran yang akan dibacakan oleh saudari Teh Naila Inunda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Teh Hulwah. Teori belajar. Ada 3 kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, dan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme hanya berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran. Sedangkan teori kognitif melihat melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Dan yang terakhir yaitu pandangan konstruktivisme belajar sebagai sebuah proses di mana pelajar aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu ada teori belajar behaviorisme. Teori belajar behavioristik atau behaviorisme yaitu menjelaskan belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak berupa reaksi terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi sifat dan kecenderungan perilaku. SR atau stimulus respon. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari teori behavioristik. Yang pertama yaitu perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi lingkungan. Yang kedua, karakteristiknya yaitu mementingkan bagian-bagian terpisah, artinya manusia itu terdiri dari bagian-bagian. Yang ketiga, mengamati perilaku manusia yang terjadi karena reaksi-reaksi yang berpengaruh atau stimulus. Karakteristik yang keempat yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar itu bersifat mekanis, artinya perilaku manusia itu sama seperti mesin dan gejala-gejala alam. Selanjutnya, karakteristik berikutnya yaitu perilaku manusia sangat ditentukan oleh masa lalu. Artinya, pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi akan mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya, pembentukan perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh proses pembiasaan. Dan karakteristik teori behavioristik yang terakhir yaitu ciri khas dalam pemecahan masalah lebih banyak dilakukan dengan mencoba-coba atau trial and error. Selanjutnya, teori belajar yang kedua yaitu ada teori kognitivisme. Menurut teori kognitivisme, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan tertata dalam bentuk struktur kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi secara klop dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teori belajar kognitif menurut Rusman 2015.
Yang pertama yaitu perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam dirinya atau nativistik. Yang kedua yaitu mementingkan keseluruhan atau holistik dibandingkan bagian-bagian atau holistik. Yang ketiga yaitu mementingkan peranan fungsi kognitif. Yang keempat, mengutamakan keseimbangan dalam diri individu. Yang kelima, perilaku manusia sangat ditentukan oleh masa kini. Yang keenam, pembentukan perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh struktur kognitif. Dan yang terakhir yaitu ciri khas dalam pemecahan menurut teori kognitif adalah adanya insight atau peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Brunner, dan Piaget. Dari ketiga peneliti ini masing-masing memiliki penakaran yang berbeda. Ausubel menekankan aspek pengelolaan atau organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Brunner bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan. Sementara menurut Piaget, pengetahuan terbentuk dalam proses itu skema, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Materi selanjutnya, materi yang terakhir akan dibacakan oleh Teh Hulwah. Materi terakhir yaitu yang ketiga ada teori konstruktivisme. Nah, jadi dalam teori konstruktivisme ini, pengertian belajarnya yaitu teori belajar yang memahami belajar sebagai proses pembentukan, konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahuinya menurut Sang 1986. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, seperti menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peran guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksiannya itu pengetahuan oleh peserta didiknya berjalan dengan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikir atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Nah, ciri-ciri belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver dan Alden 1994 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada orientasi, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasinya dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Yang kedua ada elitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain sepertinya. Yang ketiga ada restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, atau mengevaluasi ide baru. Yang keempat ada penggunaan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang keempat, yang terakhir, kelima, mereview, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambah atau mengubahnya. Nah, jadi inti dari teori belajar konstruktivistik ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan kata lain, bahwa peserta didik itu sendiri harus secara pribadi menemukan dan menerapkan informasi kompleks, mengecek informasi baru dibandingkan dengan aturan lama, dan memperbaiki aturan itu apabila tidak sesuai lagi. Teori belajar ini menekankan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memakai informasi-informasi baru. Teori belajar ini meliputi 3 konsep utama, yaitu hukum genetik tentang perkembangan, jadi perkembangan anaknya. Yang kedua ada zona perkembangan proksimal dan mediasi. Alhamdulillah.
Cukup sekian materi dari kelompok kami mengenai teori teknologi pendidikan dan teori pembelajaran. Nah, tadi itu ada tiga. Yang pertama itu ada teori belajar behaviorisme, yang kedua ada teori kognitif, dan pandangan konstruktivisme. Oke. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami. Nah, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.